Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mariati dari Prodi PAUD semester 6 dari Universitas Pancasakti. Saya akan membuat tugas UTS tentang teknik penulisan karya ilmiah dengan judul karya ilmiah pengaruh gadget terhadap perkembangan bahasa anak dalam pembelajaran anak usia dini di masa pandemi COVID-19 dengan dosen pengampu Bapak Dr. Supriyadi STP MPD. Latar belakang dibuatnya penelitian yaitu dengan pengertian penelitian sebagai suatu proses mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyimpulkan data yang didukung oleh kajian konseptual dan kerangka teoritik dalam rangka memecahkan masalah untuk kajian tertentu. Ilmiah artinya memiliki sifat keilmuan atau bercirikan keilmuan. 3 ciri ilmiah yakni logis atau rasional, empiris dan sistematis. Rasional, logis, empiris dan sistematis merupakan karakteristik dari suatu penelitian ilmiah. Yang kedua yaitu mempunyai tujuan. Tujuan penelitian mendeskripsikan atau menjelaskan, mengeksplorasi, menguji, menemukan dan mengembangkan penelitian sebagai metode ilmiah untuk mendapatkan pengetahuan. Menurut Tuckman, suatu penelitian atau riset memerlukan 5 persyaratan, yaitu yang pertama, sistematik. Penelitian merupakan proses terstruktur. Artinya, untuk melaksanakannya memerlukan peraturan dan prosedur tertentu. Yang kedua, logikal. Artinya, menerapkan sistem logika. Yang ketiga, empirikal. Penelitian berujung realitas. Yang keempat, reduktif. Ketika peneliti menerapkan prosedur analisis kepada data yang dikumpulkannya. Kelima, replicable dan transmittable. Suatu penelitian dapat direplikasi atau diulangi oleh peneliti lain. Di samping itu, hasilnya dapat diterapkan oleh orang lain untuk mengambil keputusan. Berikut adalah contoh karya ilmiah yang saya buat. Judul karya ilmiah, pengaruh gadget terhadap perkembangan bahasa anak dalam pembelajaran anak usia dini di masa pandemi COVID-19. Dengan variabel X, pengaruh gadget terhadap perkembangan bahasa anak. Dengan variabel Y, pembelajaran anak usia dini di masa pandemi COVID-19. Sebelumnya, kita membuat pendahuluan terlebih dahulu, yaitu kita menjelaskan tentang teknologi. Setelah itu, apa pengertian dari gadget? Dilanjutkan dengan jenis-jenis gadget dan dilanjutkan dengan kehadiran gadget itu memberikan dampak dari segi positif dan dampak segi negatif. Kemudian dijelaskan penggunaan gadget itu akan mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Dalam penggunaan gadget yang memberikan dampak positif atau negatif, orang tua perlu mendampingi dalam mengawasi anaknya menggunakan gadget. Selanjutnya, dalam bagian kajian teori dijelaskan beberapa pengertian anak usia dini menurut ahli dan menurut Undang-Undang Republik Indonesia. Lanjutkan dengan penggunaan gadget. Dalam penggunaan gadget dijelaskan bahwa penggunaan gadget untuk anak-anak itu harus diberikan rentang waktu dan dalam pengawasan orang tua. Dalam metode pelaksanaan, menggunakan metode penelitian kuantitatif berupa
metode deskriptif. Penggunaan pengumpulan data menggunakan observasi dan angket dengan populasi jumlah siswa 30 orang. Dari sampel yang 30 tersebut, populasi menurut tabel Isaac and Michael dengan taraf kesalahan 5% berada di populasi berjumlah 28 anak. Dari sampel tersebut, kita akan menghasilkan sebanyak sampel 28 dari jumlah populasi 30, yaitu variabel X, pengaruh gadget terhadap perkembangan bahasa anak usia dini, dan variabel Y, yaitu pembelajaran anak usia dini di masa pandemi COVID-19. Dari populasi tersebut, kita akan menyajikan tabel sebagai berikut. Dari tabel yang sudah dibuat dengan SPSS dapat dibacakan sebagai berikut. Untuk variabel pengaruh gadget terhadap perkembangan bahasa anak usia dini didapat rata-rata min 17,35, median 17,5, modus 20, standar deviasi 2,54, skor terendah 12 dan skor tertinggi 20. Terdapat juga tabel pengaruh gadget dan gambar histogram dan kurva variabel. Tabel tersebut berupa tabel pengembangan bahasa juga, ada kurvanya juga dari pembelajaran anak usia dini. Demikian presentasi yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.